Oke, kita bahas market crypto. Buat yang belum kenal sama kita, welcome to Wakmi Media. Wakmi, kalau buat yang nggak di crypto, kependekan dari We Are All Gonna Make It. Jadi emang ini media khusus crypto, kita ingin ngajarin orang how to invest with intelligence. Gimana jangan asal nyemplung duit kiri kanan, rugi kiri kanan, digocek kemana-mana. Kita ada Telegram, kita ada Discord, gratis. Please feel free to join. Yang udah kenal kita lama, gua mau Fireman, and I will be your guide today. Oke, ini market update bulan Agustus. Kenapa gue rekaman tanggal 2? Buat yang di grup gue udah ngomong, gue lagi ada real life work yang require gue harus keluar kota. Jadi gue emang baru balik, tapi biasa kita harusnya melakukan ini di jam 7 pagi hari tanggal satunya. Secara tanggal 1 kemarin kebetulan minggu yang baru juga kita bakal do weekly and monthly update. Pertama, kalau dari monthly, kita lihat candle bulan Juli abis engulfing begini ya. Ini menurut gua candle yang kurang bagus. Kenapa? Kita retest June's high. Jadi level tertinggi di Juni ini kita sempat naik, nutup lagi. Nih kita bisa lihat ya. Cuman week doang, nggak bisa bertahan di atas. Itu menurut gua sign of weakness. Jadi market nggak cukup kuat untuk ngedrive harga ke atas itu. Itu level yang kita mark out dulu, June's high ya. Terus kita perlu mark out juga kalau kita lihat dari monthly ya. Ini level penting menurut gue di Bitcoin. Nih, di dua kotak ini yang hampir membuat double bottom, kita iniin merah ya, biar ntar jangan lupa. Ini gue bikin putih aja deh, warnanya ntar pasti kita tukar-tukar. Oke, ini level penting untuk kita tahan kalau kita mau ngelihat bullish market structure atau bullish condition. Ini yang paling bullish nih, jangan sampai tembus di bawah, kalau nggak kita bisa turun lebih dalam. Nah, kalau ngelihat monthly candle begini, pertanyaan pertama yang gua selalu ngasih guide, menurut kalian, menurut para investor dan trader, bulan selanjutnya candlenya tuh apa? Lu bisa tebak candle selanjutnya biru, turun atau naik aja, itu udah bakal be a very good guide for your trading system. Jadi kalau misalkan contoh, gua favor longs, misalkan ya, gue gak ngomong gue favor longs, misalkan menurut gue Agustus hijau. Jadi setiap kondisi market lagi turun di bawah open di bulan Agustus ini, ya kan, gue harusnya nyari long dong. Gue bisa lebih pede untuk long. Itu kenapa pentingnya kita mesti coba, kita mau predict candle selanjutnya apa nih. Gue sendiri pribadi, menurut gue kita bisa bentuk doji, jadi kita gak kemana-mana. Ini cuman jadi candle yang bentuknya begini. Mana sih drawing tool gue? Begini candle-nya. Jadi gak ada apa-apanya gitu, menurut gue ya, tapi gue mungkin banget salah. Nah, kita coba lihat ke weekly. Ini menurut gue juga menarik. Ada zona ini nih yang gue paling tertarik di crypto. Kalau dari weekly level beda ya. Jadi semua time frame itu bersifat kedua di body. Ini menurut gue zona ini mendingan gue pakai kotak lagi ya.
Ntar gue bedain warna kotaknya. Kotak ini sebenarnya jadi zona gue untuk ngeliat kalau misalkan market ada kehidupan. Gue pakein warna merah deh kali ini. Harusnya market tuh bertahan di sini, tapi kemarin sebelum gue jalan, gue udah pernah ngomong, gue kalau ngelihat buy zone, gue pengen beli Bitcoin di level berapa? Ini di sini. Soalnya ini kebetulan, menurut gue ini zona yang bisa we try look for strength. Di sekitar sinilah. Oke. Nah, dari sini kita udah bisa ngelihat market hampir nyentuh zona ini, terus mulai rally. Kita turun ke daily candle ya. Sama di weekly juga sebenarnya yang kalian perlu perhatiin tuh ada ini nih. Ada trend line ini. Kalau sampai trend line ini ditembus, gua kemungkinan lebih nyari short. Kita ke daily dulu deh. Kegedean. Nah, ini kenapa gue gambar zona ini. Zona merah. Ini zona yang harusnya menjadi level yang memberikan kekuatan untuk crypto bounce. Tapi ini hampir kena, udah terlanjur mental. Dan pas dia kena ini, jadi ada dua zona. Yang bergerak malahan zona yang dari monthly level, sorry. Jadi dia memberikan bounce dari level ini, sempat turun ke bawah, naik. Gue sedikit kaget nggak kena yang bawah. Tapi banyak kan orang kalau misalkan streaming, trading, nggak even ngasih lihat nih di grup Telegram. Dapat kok. Gue long dari 28.600 udah gue potong tadi sore, tadi siang di 30.000. Cukup, cuman segitu doang. Nah, ini abis candlenya naik begini, sebenarnya ya, gue nggak segitu pede. Ini bullish. Kenapa? Walaupun kita udah balik ke range sebelumnya di daily candle, gue masih perlu sedikit conviction kalau ini bakal masuk ke dalam zona ini. Ini gue nggak pakein warna, soalnya ini kita main zona. Ntar, no fill mana ya? Nah, ini bordernya gue gedein deh. Ini range sebelumnya. Nah, kita coba breakdown lagi dari 12 jam nih, time frame favorit gue pribadi. Kenapa gue tadi take profit di sini? Di 29.9 sekian, gue take profit karena ada ini. Ini gue pakai warna bening lagi deh. Apa sih ini? Kotak ini. Ini 12 hour order block. Yang udah sering ikut stream gue selalu pakai order block di 12 jam. Karena itu level yang lebih bisa ngasih gue akurasi kalau misalkan gue mau predict reversal. Kita lihat candle ini sempat nutup ke dalam, tapi sempat nyoba masuk dalam, tapi nggak sempat close ke bawah. Nah, sekarang yang gue cari itu apa? Kalau gue ngelihat dari sini, ini kurang kelihatan, ini cuma kelihatan reject doang. Tapi sebenarnya masih di atas range terakhir, ya kan? Kita mesti tunggu ke 1 hour. 1 hour ini, kenapa penting? Gue pengen lihat nih, dia pas udah keluar, dia bisa masuk lagi kan? Harusnya argumennya Bitcoin itu mencoba bermain di range di antara 31.400 sampai 25.000 sekian.
Salah satu lagi yang gue perhatiin itu di time frame 4 jam. Gue pakai EMA, Exponential Moving Average. Gue pengen ngeliat EMA ini untuk level 200, dia harusnya nutup di atas. Kenapa 200? Ini terakhir menjadi resisten yang cukup berarti untuk Bitcoin. Secara dia kelihatannya nih bakal nutup di bawah. Gue takutnya ini masuk lagi ke dalam exponential moving average-nya itu menjadi swing failure pattern. Takutnya. Ditambah lagi ini short trigger gue harusnya nge-short, tapi gue tadi take profit doang, soalnya 3 candle terakhir ini terlalu kenceng. Kita bisa lihat lagi pakai RSI, Relative Strength Indicator. Gue buang dulu nih, volume nggak penting. Nah, RSI ini juga kegedean. Oke, gue tarik bawah. Bitcoin ini udah mulai menurun RSI-nya. Gue mau lihat dia di sekitar level 50-an. Gue pengen dia bounce. Tapi dia di sini aja belum nyentuh 50-an. Jadi menurut gue dia bisa turun lagi. Biasa RSI itu retest kalau trennya sehat harus nyampe ke 50. Nah, ini kita masuk ke topik pertama. Daily bullish engulfing. Ya kan? Tapi kalau gue ngeliat dari sini, dari 12 jam, ini bisa dibilang bearish retest. Jadi yang mana yang menang? Gue nggak tahu. Gue cuman mempunyai 2 signal yang berbeda. Kalau gue ada 2 signal yang berbeda, paling bagus gue ngapain? Gue nggak ngapa-ngapain paling bagus. Soalnya gue punya argumen yang kuat untuk long dan juga untuk short. Tapi secara sistem, menurut gue ini harusnya gue lebih condong ke arah bullish, karena biasa higher time frame lebih ada kemungkinan untuk ngalahin lower time frame. Tetapi kalau kita ngelihat lagi dari moving average lagi ya, EMA 21 ini buat daily trend. Dia kelihatannya kalau misalkan nggak bisa nutup di atas value-nya berapa, coba kita lihat. 29.600-an. Kalau dia nggak bisa nutup besok daily di bawah EMA 21, itu gue lebih yakin lagi untuk short. Jadi untuk sekarang posisi gue udah take profit, gue udah dapat dari hampir bottom ya, bottom dapat. Gue tutup di 1 candle ini udah cukup. Gue tinggal tunggu untuk signal selanjutnya. Oke, gue jawab pertanyaan-pertanyaan dari TikTok dulu. Area SR berarti zona merahnya itu ya. Zona merah itu buat yang baru masuk, itu interest level gue di weekly time frame. Jadi di time frame lebih besar, zona merah ini zona yang gue tertarik untuk beli. Bukan berarti gue bakal langsung beli. Gue tunggu dulu kalau patternnya turun, naik, turun, terus dia tembus nih, make higher high. Di sini gue ngambil longnya biasa. Pas retest, gue nggak asal jebol gini, gue langsung gue long, nyelam juga. Halo Bang, link telenya di mana? Ada di profile TikTok kita. Kalau yang demen market analisis seperti ini, boleh tolong di like dan follow. Gue terima kasih banget. Oke, ini gue buang dulu. Bitcoin, analisa gue cukup sampai di sini. Ini gue juga perlu kasih lihat, ini ada trend line ini, yang terakhir gue pakai. Coba gue refine lagi ya. Gue nyari bounce tuh di sini nih, di trend line ini. Nggak nyampe juga, makanya gue paling pingin masuk gas tuh di deket-deket sini nih, kebetulan pas di zona merah. Selain itu
nggak ada lagi. Untuk Bitcoin segitu doang. Kita lanjut ke Ethereum. Ethereum kita mulai dari monthly lagi. Ada apa nih di monthly-nya Ethereum? Kita bisa lihat. Dia naik, pelan-pelan. Ini menurut gue belum bull market. Kenapa? Gue pakai range ini nih. Menurut gue Ethereum tuh masih ada di sekitar sini. Selama dia masih bermain di sekitar sini, argumen gue itu harusnya dia ke sini dong. Kalau masih di range. Kalau sampai dia bisa begini, itu baru gue mungkin long. Nggak apa-apa gue nggak long dari sini. Soalnya gue lebih yakin kalau misalkan dia udah tembus dan bisa naik ke atas. Ini dari monthly level ya. Ini kelihatan jelas dia udah pernah mencoba sekali tembus, reject. Ini swing failure pattern yang gue tadi omongin. Hampir ngetes di candle selanjutnya di bulan Mei. Ini bullish, hammer. Dia tes lagi nih, pas di bulan Juli. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa gue mau coba-coba untuk ngelong secara time frame besar? Kita lihat ke weekly ya. Biasa semakin kita menjerumus ke dalam time frame lebih kecil, kita dikasih gambar yang lebih padat dan jelas. Ethereum nih ada trendline yang kita bisa gambar dari sini. So far masih aman, masih jauh. Tapi ini menurut gue bukan zona dimana gue pengen long. Kenapa? Kita lihat dia trennya tuh ke bawah. Walaupun pelan-pelan gini ya. Dan sekali ada pump tadi pagi. Gue nggak mau beli spot untuk investasi Ethereum di level ini. Kenapa? Gue nggak ada kepastian dia bisa tembus 2030. Dan kalau misalkan dia bisa tembus close daily candle di atas, itu beda cerita. Oke, kita masuk ke time frame lebih kecil. Kita ke daily. Ini gue percepat sedikit, soalnya gue benar-benar baru pulang dari airport. Gue sedikit pengen istirahat, tapi gue lebih pengen market update. Time frame tadi bukan gue delete, tapi gue nyari level yang lebih akurat dari time frame lebih kecil. Ini dia levelnya. Kalau sampai dia tembus, gue kemungkinan short. Kalau misalkan dia retest, nggak bisa masuk, turun lagi. Kalau yang ikut stream-stream gue sebelumnya, time frame ini udah pernah ditembus nih. Ini ada trend line. Yang dia udah tembus, dia sekarang tetap nggak bisa balik ke atas. Dia mencoba hari ini rally bareng Bitcoin, nutup di atas. Ini lagi mau nutup di bawah lagi. Nah, ngapain gue long di sini kalau misalkan ETH aja nggak bisa nutup di atas trendline sebelumnya. Kalau misalkan dia nggak bisa nutup di trendline sebelumnya, harusnya target selanjutnya kan ke time frame sini nih, ke line selanjutnya, yang bawah, ya kan? Bitcoin tadi udah lewat. Maaf, ntar kita bakal bahas di YouTube, bakal diupload, direkam kok ini sama tim gue. Tapi Ethereum kelihatannya seperti ini. Gue nggak mau terlalu pede untuk long out. Kalau kita lihat di 12 hour time frame juga, ini sebenarnya zona di mana gue juga pingin short, tapi gue nggak masuk. Gue instead gue TP aja. Nih, sebelum dia turun, dia order block terakhir, menurut gue di sini. Order block tuh ibarat candle tipu-tipunya lah. Kira-kira tuh di mana?
dia nggak bisa tembus juga. Sama kayak tadi tempat Bitcoin yang gue udah kasih lihat. Nah, kalau misalkan kita udah mulai mau long out, yang perlu dilihat tuh apa? Kalau gue pribadi, gue ngelihat Bitcoin dominance. Bitcoin dominance ini, kalau kita lihat dari monthly, ini lagi uptrend. Dia breakout dari sini, retest, naiknya sampai mana, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya gue mau coba-coba, tebak bisa-bisa sampai sini. Kalau Bitcoin naik, biasanya Bitcoin dominance naik, biasanya altcoin tuh menderita. Bisa disebabkan oleh apa Bitcoin dominance naik? Bisa disebabkan oleh dump. Kalau kripto jebol, biasanya Bitcoin turun paling kecil dibanding alts. Kenapa turun paling kecil dibanding alt? Soalnya market cap-nya paling gede. Biasa kalau market cap paling gede, paling bisa nahan pressure selling. Oke, gue balik ke Bitcoin dulu sebentar. Kenapa? Soal tadi gue udah bilang jam 7 pas tutup, dia kalau misalnya bisa nutup di atas trend line 4 hour time frame EMA 200, kita lihat ini dia nutup di mana. Gue benerin dikit line-nya. Dia nutup di pas di atas, 1 digit di atas. Bisa dibilang kita sebenarnya cuma retest. Jadi sebenarnya long sekarang masih aman. Gitu. Gue nyari long lagi, kapan? Gue mendingan nunggu dulu deh. Posisi yang gue paling pede dan gue udah bahas berkali-kali sampai bosen, gue ke Maker. Ini salah satu crypto token yang menurut gue kemarin masuk itu pas dia dump nih di sini. Pas Bitcoin jebol, flash crash, gue masuk di angka 1000, gue masih pegang. Ini salah satu yang gampang banget dimainin, soalnya rapih. Rapihnya kelihatan dari mana? Ini bisa dibilang higher high, higher low, higher high lagi di sini, higher low-nya harusnya di sini. Ini higher high lagi. Nah sekarang lower low-nya di mana? Harusnya udah nggak boleh di bawah ini. Tapi kalau gue pribadi, gue ngelihat ini, dia harusnya nggak boleh nutup di bawah ini. Tapi gue megang barang dari bawah, ngapain gue cut loss? Gue pingin kalau Maker ini, gue ngincar sampai mana sih? Gue ke weekly deh. Tapi secara kalian belum masuk posisi ini, gue nggak rekomendasi untuk masuk sekarang.